Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani dari kelas 12 OTP 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan persiapan yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana kas kecil. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu manajemen pengelolaan kas kecil. Bentuknya itu ada dua, likuiditas dan penghasilan. Pengelolaan kas kecil, yang pertama pihak yang terkait dengan pengelolaan kas kecil, yaitu fungsi kas, fungsi akuntansi, fungsi pemegang dana kas kecil, fungsi yang membutuhkan pembutuhan pembayaran tunai, fungsi pemeriksaan interns, prosedur pembentukan dan pertanggungjawaban dana kas kecil. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kas kecil. Yang pertama, penggunaan sesuai dengan batas maksimal. Kas kecil tidak digunakan untuk pinjaman. Bukti pengeluaran kas harus melalui persetujuan kasir kas kecil. Bukti pembayaran kas kecil harus dikeluarkan. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu menyiapkan dokumen kas kecil. A. Pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi yaitu dokumen-dokumen yang sah, baik yang digunakan sendiri ataupun orang lain yang digunakan sebagai sumber pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dalam satu instansi atau unit usaha. B. Klasifikasi transaksi perusahaan. 1. Transaksi interns merupakan jenis transaksi yang prosesnya hanya melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Contohnya, transaksi penggunaan perlengkapan, transaksi perubahan, harta kekayaan perusahaan, penyusutan, dan lain-lain. Yang kedua, transaksi ekstern merupakan jenis transaksi yang melibatkan pihak-pihak luar perusahaan seperti pihak bank, penawar, pelanggan, dan sebagainya. Contohnya pembelian peralatan kantor dan lain-lain. Oke, lanjut. Bagian C, fungsi bukti transaksi berfungsi sebagai bukti tertulis terhadap bukti transaksi yang telah terjadi, bertujuan untuk menghindari adanya tindakan penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. D. Karakteristik bukti transaksi, yaitu memenuhi keabsahan formal. Maksudnya, transaksi dalam perusahaan umumnya dilakukan melalui yang resmi. Selanjutnya, memenuhi keabsahan material. Dalam perhitungan bukti transaksi ini, proses perhitungan uang harus diperhatikan kebenarannya. E. Macam-macam transaksi. Yang pertama, transaksi internal dan transaksi eksternal. F. Manfaat adanya transaksi dalam perusahaan adalah dokumen yang isinya data atau informasi keuangan. G. Jenis-jenis bukti transaksi. Yang pertama, bukti kas keluar BKK. Kedua, cek. Dan yang ketiga, permintaan pengeluaran kas kecil. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Yang kelima, permintaan pengiriman kembali dana kas kecil. Yang keenam, kwitansi. Yang ketujuh, nota kontan. Dan yang kedelapan, faktur. Nomor 4, peralatan untuk mempersiapkan pengelolaan dana kas kecil, yaitu peralatan tulis, order, buku kas kecil, komputer, printer, perforator, stapler, guide, dan kalkulator. Yang terakhir, yang kelima, melakukan pengelolaan bukti kas kecil. Yang pertama, mengisi memo kas kecil, faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, nota kontan, nota permintaan barang, dan surat pesanan. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang persiapan pengelolaan dana kas kecil. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.